Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya setiap hari aku update ya untuk pesan semesta. Hari ini hari Rabu 12 Maret 2025. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya, karena pesan yang ketarik bisa jadi semuanya resonate atau relate dengan situasimu hari ini, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Dan jika enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Buat kalian yang ingin konsultasi pribadi, bisa DM ke Instagramku atau ke WhatsApp, link dan nomornya ada di deskripsi. Dan aku ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang sudah mengirim super thanks ya. Kemarin aku lihat ada di notif. Aku harapkan dan aku doakan rezeki kalian semakin berlimpah. Aku awali dengan angel terapi healing. Oke, aku ambil yang jumping ya. Ascended Masters, powerful, loving, and wise spiritual teacher are watching over and guiding you. Guru spiritual yang kuat, penuh kasih dan bijaksana mengawasi dan membimbingmu. Ascended Master itu leluhur suci ya. Kartu ini menunjukkan bahwa kamu memiliki hubungan yang kuat dengan satu atau lebih Ascended Master atau leluhur suci yang membantumu dengan situasi yang kamu tanyakan. Ascended Master adalah guru dan penyembuh yang kuat yang pernah berjalan di bumi. Banyak yang terkait dengan agama seperti Yesus, Kuan Yin, orang-orang suci, Musa, Bunda Maria, Ganesha, dan sebagainya. Dan tidak harus menjadi orang yang religius untuk menjamin perhatian Ascended Master. Satu-satunya kualifikasi adalah keinginan yang tulus dan murni untuk bekerja dengan dewa demi perbaikan umat manusia dan planet ini. Guru yang telah naik level pertama atau guru-guru yang memasuki pikiranmu saat ini adalah makhluk yang membantumu. Guru-guru ini mencintai dan menghormatimu. Mereka mengetahui bakat dan karunia spiritualmu dan mereka akan membantumu mengasahnya sehingga dapat digunakan dalam pelayanan suci. Langkah tindakan yang bisa kamu lakukan, pikirkan tentang guru yang telah naik level tertentu dan bayangkan dewa tersebut atau lihat lukisannya. Kamu dapat dengan mudah mencetak gambar berwarna dari internet atau kamu bisa melihatnya dari internet atau layar handphone. Saat kamu memikirkan guru yang telah naik level, kamu secara otomatis memanggil makhluk suci ini ke sisimu. Tetaplah tenang dan perhatikan perasaan apapun seperti perubahan tekanan udara atau kehangatan saat kamu mendengarkan kehadiran guru tersebut. Selanjutnya, kirimkan cinta dari hatimu ke hati dewa. Ini terjadi hanya dengan menahan niat untuk melakukannya. Sadari bahwa tidak peduli seberapa besar cinta yang kamu kirimkan kepada guru yang telah naik level ini, sang dewa akan membalas cintamu dengan lebih besar. Ya. Oke, kita lanjut dengan pesan semesta hari ini. Pesan semesta hari ini ya. Chop wood, memotong kayu. Makna pentingnya berpijak pada pengalaman sehari-hari dan kerendahan hati. Pesannya, ada kalanya impian besar dimaksudkan untuk tertidur dalam kesadaranmu sehingga kamu dapat memperhatikan tugas-tugas sederhana dalam hidupmu. Pertimbangkan mengapa memangkas pohon merupakan cikal bakal kegembiraan atas bunga-bunga yang indah. Ketika bunga itu mekar penuh,
tindakan biasa mencabut daun-daun yang mati, menyiram tanah, dan kemudian membiarkannya begitu saja agar alam mengambil jalannya adalah langkah penting dalam perwujudan. Mengalihkan perhatianmu dari tujuanmu membawamu ke dalam penerimaan, ke dalam keadaan penerimaan. Ini adalah tujuan yang lebih dalam untuk melepaskan keterikatan. Ketika kamu terlibat dalam tugas-tugas sehari-hari dengan cara yang meditatif dan kontemplatif, kamu membersihkan energimu untuk menerima momen-momen ahamu ya. Momen-momen aha itu yang tiba-tiba, wow, di luar ekspektasi kita, nggak kepikiran, nggak kita bayangkan. Yang membawamu semakin dekat dengan apa yang kamu cari. Dalam hubungan, tidak ada yang lebih penting saat ini daripada melakukan apa yang perlu kamu lakukan setiap hari. Biarkan hatimu mengingat bahwa tidak semuanya harus diperoleh dengan susah payah, penuh gairah, atau bahkan jelas-jelas bermakna. Hubungan dan persahabatan mengalami masa tenang ketika tugas-tugas sehari-hari menjadi pusat kesadaran. Itu sempurna sekarang ya, seperti berpegangan tangan, mencuci piring, membuat api, membaca buku, berbagi makanan, tidak mengatakan apa-apa hanya dengan saling menatap gitu. Jadi hari ini hubungan yang kamu jalin ya, baik dengan pasangan maupun dalam persahabatan, sesantai itu gitu ya, sesantai itu melakukan aktivitas tanpa harus memaksakan diri, merayu, dan bahkan mungkin hanya menatap ya, mata berbicara, gestur, tindakan yang berbicara, atau hal-hal sederhana ya, selain aktivitas-aktivitas tadi, mengambilkan kaos kaki atau menceritakan lelucon gitu ya, dan ya sisakan ruang untuk juga diri sendiri. Hubunganmu saat ini sangat sederhana, hanya untuk dihadir, membangun situasi yang lucu, humoris, kemudian ya tetap menjadi diri sendiri, ya semuanya akan baik-baik saja gitu. Jadi ya itu ya intinya, kalau dalam hubungan apa adanya aja, melakukan aktivitas-aktivitas sederhana tanpa harus menuntut, tanpa harus istimewa atau mewah atau mahal ya. Cukup yang tadi aja, cuci piring bareng, ngambilin kaos kaki, bercanda-bercanda, mata saling menatap, tidak ada argumen, tidak ada drama. Ya. Dan dalam hal rezeki, sekaranglah saatnya untuk mengambil langkah-langkah kecil daripada lompatan yang lebih besar. Dalam perjalanan untuk menciptakan kehidupanmu yang paling makmur, alihkan fokus kamu dari impian besar dan lakukan tugas-tugas biasa. Fokuslah pada hal-hal kecil yang mungkin menumpuk saat kamu memetakan rencana yang lebih besar untuk kehidupan yang ingin kamu lihat terwujud menjadi kenyataan. Jadi ibarat itu daripada pusing-pusing mikirin hal-hal yang lebih besar, itu nanti ya, untuk hari ini, saat ini selesaikan dulu, beresin dulu aja hal-hal kecilnya gitu, supaya tidak semakin membebani. Seperti yang disarankan pada pepatah Zen, atau mencuci piring, mengajak anjing jalan-jalan ya. Saat kamu melakukan semua itu, roh akan memiliki kesempatan untuk memindahkan gunung dan menggerakkan keajaiban yang menakjubkan bagimu. Tetaplah rendah hati dan sadari fokus pada masa kini. Jadi nggak perlu pusing-pusing tentang hal yang ke depan yang masih lama, yang belum tentu terjadi. Pesan untuk memproteksi dirimu atau melindungi dirimu. Apakah kamu seorang astronot yang hanya duduk di kursi malas? Apakah kamu bermimpi tentang kekayaan dan ketenaran, ide-ide besar, penemuan atau keinginan? Ya, yang keinginan. Munculnya kartu ini merupakan tanda bahwa kamu mungkin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bermimpi dan membicarakan impianmu. Kamu harus bangkit dari kursi untuk mewujudkan sesuatu.
kamu benar-benar harus melakukan sesuatu. Mulailah dengan tugas kecil. Ingat, mimpi besar menjadi kenyataan hanya setelah kamu mulai mengambil langkah-langkah bertahap. Mitologis Joseph Campbell pernah berkata, ambil satu langkah ke arah para dewa dan mereka akan mengambil 10 langkah ke arahmu. Ya, jadi itu tadi, lakukan aja dulu tindakan-tindakan kecil, beresin aja dulu yang kecil-kecil ini gitu ya, untuk memanggil kekuatan yang lebih besar datang padamu ya, seperti apa yang dikatakan Joseph Campbell, ambil satu langkah ke arah para dewa dan mereka akan mengambil 10 langkah ke arahmu. Ibarat kata pepatahnya seperti itu. Oke, next aku tarik pesan spiritual buat hari ini. Yap, take a break. Life is work, not a decision. Get off to the treadmill. Yap. Tidak apa-apa untuk beristirahat dan menikmati kreasimu. Untuk mengambil waktu sejenak dari jadwal kamu yang sibuk, untuk turun dari treadmill kehidupan, untuk menghargai dan mengakui semua yang telah kamu ciptakan, capai, lepaskan, atau alami sebelum bergegas ke hal berikutnya. Untuk berada di saat ini dan menikmati di mana kamu berada. Untuk mengambil nafas dan menyatukan kembali pikiran, tubuh, dan jiwamu. Untuk mengkalibrasi ulang, menghargai, dan merayakan. Untuk memutuskan apa yang benar-benar ingin kamu alami selanjutnya. Jika kamu meluangkan waktu sejenak, kamu tidak akan kehilangan apapun. Mungkin kamu baru aja menyelesaikan proyek besar, mewujudkan sesuatu yang penting dalam hidupmu, melepaskan cara hidup lama, atau hanya bekerja keras. Sekarang saatnya untuk meluangkan waktu sebelum terburu-buru mengerjakan hal berikutnya. Kamu berhasil, nikmati dirimu dan kalibrasi ulang. Pergi berlibur, pesan pijat, berjalan-jalan di alam. Pergilah untuk akhir pekan yang menyegarkan, untuk mengisi ulang tenagamu ya, tindakan atau cahayamu. Beristirahatlah dan tarik nafas dalam-dalam. Oke, itu untuk pesan spiritualnya. Kita lanjut untuk bagaimana energi hari ini ya, bagaimana energi hari ini. Six of Swords. Ada pertemuan yang membahagiakan dengan orang-orang tersayang, orang-orang dari masa lalu terhubung kembali, mungkin mantan, teman lama, sahabat lama, kerabat yang udah lama tidak bertemu atau tidak berkomunikasi. Ada momen-momen kamu bernostalgia, bisa ini kamu dengan pasanganmu bernostalgia ya, ke tempat yang mungkin kamu sering datangi, yang ada kenangan di masa lalu. Mungkin juga kamu bernostalgia dengan makan makanan favorit kalian gitu, yang awal-awal dulu kalian mungkin pernah bertemu. Bisa juga dimana ketika ada hubungan yang berkonflik, ini tentang rekonsiliasi kembali atau memperbaiki hubungan ya. Beberapa mungkin ada yang balikan sama mantan, beberapa ada yang memperbaiki hubungan, bernostalgia dengan pasangan, atau terhubung dengan orang-orang dari masa lalu. Itu tadi ya. Atau kamu sendiri yang memang ingin bernostalgia hari ini, mungkin sengaja mungkin tidak ya. Ketika tidak sengaja mungkin kamu melewati suatu tempat, loh kan ini aku dulu sering di sini, akhirnya terbangkitkan memori-memori itu. Atau memang kamu sengaja ingin bernostalgia untuk mengunjungi suatu tempat ya, atau mengingat lagi suatu momen. Dan Six of Swords ini juga tentang keharmonisan hubunganmu dengan pasangan, hubunganmu dengan saudara, dengan keluarga, dan juga persahabatan. Oke, next kita lanjut. Seer of Feathers.
tentang kehati-hatian. Jadi ketika kamu ingin melakukan sesuatu hal atau mengambil keputusan, kamu mencoba untuk berhati-hati dengan observasi terlebih dahulu atau mengamati terlebih dahulu ya. Kamu tidak ingin buru-buru. Nah, ini juga tentang kamu bakalan mengetahui gitu ya, ternyata ada yang stalkingin kamu ya. Bisa satu orang, bisa lebih dari 2 orang gitu ya. Kamu kayak mungkin kaget, loh tuh Ben dia nih stalkingin aku. Kepo ya kan. Oke, dan ini juga tentang ada seseorang yang PDKT sama kamu tapi dia belum mengungkapkan atau mengucapkan ya, karena dia masih ingin mengetahui bagaimana tentang dirimu lebih dalam ya, lebih banyak lagi. Ini juga bisa tentang pasangan yang ya mungkin akan lebih memantau atau mengawasi dirimu ya. Bisa karena memang memproteksi, bisa karena ngetes dirimu, bisa juga ya karena pingin kepo aja gitu. Nah, dalam pekerjaan mungkin ada audit atau kamu sepertinya dipantau, dimonitor gitu ya, atau diawasi. Jadi hati-hati dan selalu teliti. Ten of Swords. Sebenarnya ini juga hampir sama seperti Six of Swords, cuman kalau Ten of Swords ini tidak selalu tentang masa lalu ya. Ini lebih ke masa sekarang, di mana hari ini ada pertemuan yang harmonis, yang indah, menghadiri sebuah acara yang sifatnya itu kekeluargaan dan ada kedekatan. Mungkin kamu menghadiri acara keluarga, gathering ya, pertemuan yang sifatnya semi formal atau yang relax gitu ya, mungkin iftar, buka puasa bersama ya. Atau kalian merayakan sesuatu dengan orang-orang terdekat, berkumpul gitu ya, atau ya memang hanya sekedar hari ini berkumpul dengan orang-orang terdekat. Ada hubungan yang membaik, yang harmonis dalam hal rezeki ya, dimana rezeki kalian mengalir dari banyak penjuru. Okay. Seven of Water. Nah, ini jadi sinkron dengan Six of Swords, dimana ada seseorang dari masa lalu yang ternyata belum bisa move on, akhirnya dia terkoneksi lagi dengan kamu. Terkoneksi ini bisa dia hanya stalking aja ya. Orang stalking tuh artinya kan pengen tahu gitu ya, artinya belum move on. Bisa dia memang berkomunikasi menghubungi kamu, bisa juga dia menemui kamu ya, ngajak ketemu gitu, atau memang secara nyata-nyata ngomong gitu ya, ingin balikan gitu. Nah, ini juga kamu mesti berhati-hati ketika kamu berdealing dengan siapapun untuk tidak mudah terlalu percaya, apalagi dalam hal keuangan jangan sampai dimanfaatkan. Dalam percintaan juga sama sih, jangan sampai dimanipulasi atau dimanfaatkan. Pekalah dengan petunjuk yang datang baik kepada intuisimu, feeling yang kamu rasakan, atau firasat-firasatmu. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Seven of Fossil. Tentang kesabaran. Jadi, kesabaran yang kamu tanam berbuah manis. Kesabaran yang selama ini kamu tanam akhirnya terbayarkan. Usaha yang kamu rintis menuai hasil. Jika kamu menabung, ini pun juga akan berhasil ya, sampai di level dimana tabungan kamu itu cukup untuk mungkin membayar sesuatu, membeli sesuatu yang kamu inginkan, melunasi
mungkin pinjaman kamu. Nah, ini juga tentang bahwa segala sesuatunya mesti kamu pikirkan ketika kamu ingin bertindak ya, relate dengan Seven of Leaders tadi tentang kehati-hatian. Kalau Seven of Leaders tentang kehati-hatian, survei dulu ya. Kalau Seven of Fossil, berpikir dulu ya terkait dengan apa yang ada dalam diri kita. Nah, bisa juga pertemuan tak terduga dengan seseorang yang udah lama nggak kamu temui, atau komunikasi dengan seseorang yang udah lama lose kontak ya, dimana selama kalian lose kontak dia sangat-sangat memikirkan kamu ternyata ya, dan akhirnya ada pergerakan gitu untuk terhubung dengan kamu. Oke, kita lanjut, bagaimana pesan semesta untuk percintaanmu hari ini ya. Surrender. At times we must surrender the old before something new can enter our life. Let go and all will work out. Mengikhlaskan, menyerahkan. Ini waktunya menyerahkan energi lama ya, mengikhlaskan atau melepaskan sebelum sesuatu yang baru masuk ke dalam hidupmu. Lepaskan yang lama dan segala sesuatunya akan bekerja dengan baik. Oke. Yang terakhir, bagaimana vibrasimu hari ini? Bagaimana vibrasimu hari ini? Oke. I trust in my gift. Saya percaya pada karunia saya. Saya memiliki kombinasi keterampilan dan bakat yang unik. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang seperti kamu. Semua keadaan yang kamu hadapi dan semua tantangan yang kamu atasi telah memungkinkanmu untuk menggali lebih dalam dirimu dan mengagungkan kekuatanmu. Karena alasan ini, ada beberapa bagian dari kisahmu yang dapat menjadi cahaya terang bagi dunia. Aspek-aspek lembut dari penyembuhan dan transformasi batinmu sendiri yang dapat menjadi inspirasi bagi orang lain. Seharusnya memang begitu, karena hadiah bukanlah hadiah kecuali jika dibagikan. Membagikan hadiahmu seringkali membutuhkan kepercayaan diri dan keberanian. Tetapi ketika kamu menyadari bahwa kamu memiliki kesempatan untuk menjadi terang, melayani dan menginspirasi orang lain, hal itu membawa makna yang sama sekali baru untuk membagikan bakat yang kamu miliki sejak lahir dan keterampilan yang telah kamu asah dari waktu ke waktu. Jika kamu telah bertanya kepada semesta bagaimana kamu dapat menjadi lebih berguna, dengarkan ceritamu dan sadari apapun yang telah kamu hadapi dan atasi memegang kunci untuk mewujudkan cahaya yang lebih terang dan memancarkan ke dunia. Vibrasimu hari ini, membagikan cerita dan keterampilan unik saya adalah hadiah bagi dunia. Oke, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.